Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari TI 4604 F, saya Rehan Valeska. Saya Ukama Rifki, ada kami. Dan saya Raden Muhammad Rezaski Ramadan. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai rangkuman materi Fasio Transenden. Oke. Bentar. Untuk video materi yang pertama dan video materi yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya itu Ukama Rifki anak kami. Silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi inverse. Yang pertama itu fungsi satu-satu. Jika eh, fungsi U sama dengan fungsi V, maka U sama dengan V. Dan sebaliknya, jika fungsi U tidak sama dengan fungsi V, maka U tidak sama dengan V. Contohnya, fungsi X sama dengan 3X. F1-nya sama dengan 3, kita masukkan F2-nya sama dengan 6. Satu dan 2 ini disebut domain dan 3 sama 6 ini hasil atau disebut juga dengan range. Di mana U-nya sama dengan 1, V sama dengan 2. Kita balik ke rumusnya, jika U tidak sama dengan V, ini berbeda 1 dan 2, maka U tidak sama dengan fungsi U tidak sama dengan fungsi V. Berarti sesuai dengan rumusnya, maka ini termasuk fungsi satu-satu. Selanjutnya ada fungsi tidak satu-satu, di mana fungsi X sama dengan X kuadrat. F1 F1-nya sama dengan 1, F-1-nya sama dengan 1, F2-nya sama dengan 4, dan F-2-nya sama dengan 4. Eh, Sesuai dengan rumusnya, fungsi U tidak sama dengan fungsi Fx. Berarti U tidak sama dengan X. Tapi di sini U sama dengan X, maka tidak sesuai dengan rumus, maka ini tidak fungsi satu-satu. Seperti ini juga gambar grafiknya. Jika fungsi satu-satu itu hanya memotong satu, sedangkan fungsi tidak satu-satu itu bisa memotong di antara dua titik. Selanjutnya, teorema, jika fungsi satu-satu, maka fungsi mempunyai inverse yang dinotasikan sebagai f-aksen. F-aksen itu kebalikannya dari eh, yang tadi, kalau tadi dari domain ke range, kalau sekarang dari range ke domain. Seperti ini grafik dari fungsi yang selalu naik jika f-aksennya lebih besar pada nol. Kalau selalu turun dari sini, di mana f-aksennya kurang dari nol dan fungsi x-nya sama dengan x kuadrat, maka ini fungsi fungsi inverse-nya tidak ada karena dia bukan fungsi satu-satu. Contoh satu tuh Oke. diketahui fx-nya sama dengan x kurang satu per x plus 2. Apakah dia mempunyai inverse? Eh, F aksennya sama dengan kita memakai rumus U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat. Maka didapatkan hasilnya 3 per X plus 2 pangkat 2 lebih besar daripada nol. Karena bilangan apapun yang dikuadratin hasilnya akan positif. Berarti F aksen selalu naik, maka dia mempunyai inverse. Jika ada tentukan inverse-nya, misalnya kita tentukan Y sama dengan X kurang satu per X plus 2, maka kita kali silang XY plus 2Y sama dengan X kurang satu, atau XY kurang X sama dengan 2Y kurang satu, di mana X kali min 2Y kurang satu, Y kurang satu. Jika F aksen Y sama dengan 2Y min 2Y kurang satu per Y min satu, maka F aksen X-nya tinggal ganti Y sama X, berarti min 2X kurang min satu dan X min satu. Selanjutnya fungsi dari fungsi logaritma, di mana ln X dari satu menuju X, 1 per T kali dt. Maaf kurang jelas, emang kameranya kurang jernih untuk di foto, di mana x ini lebih dari satu. Fungsi teorema dasarnya kalkulus di pekerjaannya itu dx per turunan ren x, berarti dx menuju 1 menuju x per 1 per dt untuk kurung sama dengan 1 per x min satu. Secara umum, jika u sama u x, maka u sama dengan x sama dengan fungsi. Contoh satu, dx dan U sama dengan dx, yang dimana 1 menuju ux, 1 per t kali dt tutup kurung.
sama dengan 1/U kali DU per DX sama dengan 1/U aksen. Eh, Sifat-sifat len tuh len 1 sama dengan 0, len A kali B sama dengan len A tambah len B, dan len A per B sama dengan len A min len B, dan len A pangkat B sama dengan len A. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan video ketiga dan keempat, di mana fungsi eksponen asli atau inverse dari logaritma asli, di mana Y sama dengan eksponen X, atau bisa disebut juga X sama dengan ln Y. Selanjutnya Y sama dengan ln X, atau bisa disebut X sama dengan eksponen Y, di mana Y sama dengan ln X, yaitu Y sama dengan eksponen ln Y, X sama dengan ln eksponen X. Selanjutnya definisi bilangan E sama dengan bilangan real. Bilangan real positif, ln E sama dengan 1. Di mana E pangkat X sama dengan eksponen ln E pangkat X. Eksponen eksponen E sama dengan ln E. Eksponen E X sama dengan eksponen X sama dengan E pangkat X. Selanjutnya adalah turunan dan integralnya. Y sama dengan E pangkat X. Atau kita bisa bilang X sama dengan ln Y. Di mana dy per dx, oh salah. Di mana dx per dy sama dengan 1/y. Dan dy per dx sama dengan 1/dx per dy sama dengan y. Maka dapat dihasilkan E sama E pangkat x. Di mana definisinya yaitu dx E pangkat x sama dengan E pangkat x. Dx E pangkat u kali x sama dengan E pangkat u dikali u pangkat 1. Jadi bisa kita dapatkan integral integral E pangkat X, D pangkat X sama dengan E pangkat X plus C. Berikut adalah contohnya. Integral E3 per X kuadrat dx. Kita lakukan pemisahan dulu. U sama dengan 3 per X sama dengan 3X min 1. Lalu DU sama dengan min 3X pangkat min 2 dx. DU sama dengan min 3 per X kuadrat dx. Maka dx sama dengan X kuadrat per min 3 DU. Di mana kita lanjutkan dengan integral E pangkat U per X kuadrat dikali X kuadrat per min 3 DY sama dengan min 1/3 integral E pangkat 4 DU sama dengan min 1/3 E pangkat 4 plus C. Maka dapat kita simpulkan hasilnya min 1/3 E pangkat 3 per X plus C. Selanjutnya adalah turunan dari E pangkat 3X ln X, di mana dx E pangkat 3X ln X kita jadikan U dengan hasil kalinya E pangkat U dikali U pangkat 1. Maka E 3X ln X dikali 3 ln X plus 3. Itu untuk yang sebelah tanda panah ke kanan itu adalah U-nya, untuk mencari U-nya dan turunannya ya. Dengan kita dapatkan grafik fungsi eksponen asli sebagai berikut, ya eksponen X dengan grafiknya seperti pada gambar itu kita dapati ya sama dengan ln X. Selanjutnya adalah penggunaan F, log, dan eksponen asli. A. Menghitung turunan fungsi berpangkat fungsi. Contohnya, fx sama dengan sin x pangkat 4x sama sama dengan f aksennya. F aksen x-nya apa? Jadi ln fx sama dengan ln sin x 4x. Lalu ln fx sama dengan 4x ln sin x, di mana dx ln fx sama dengan dx 4x ln 4 sin x, di mana 1/fx dikali f aksen sama dengan 4 ln sin x ditambah 4x kotangan x, f aksen sama dengan 4 ln x, 4 ln sin x ditambah 4x kotangan x dikali sin x 4x. Itu untuk fungsi eksponen asli atau inverse dari logaritma asli. Selanjutnya saya akan membahas fungsi eksponen umum. Fungsi eksponen umum yaitu fx sama dengan a pangkat x, A lebih besar daripada 0.
lebih besar 0. Ya, di mana lebih besar 0 dan X bilangan real. Didefinisikan A pangkat X sama dengan E pangkat len AX sama dengan E pangkat X len A. Yaitu turunan, selanjutnya adalah turunan dan integralnya. dx A pangkat X sama dengan dx E pangkat X len A sama dengan E pangkat, maksud saya, E pangkat X len A dikali len A. Maka dapat kita temukan sama dengan AX len A. Selanjutnya adalah dx A pangkat U sama dengan dx E pangkat U len A sama dengan E pangkat U len A dikali len A dikali U aksen. Caranya sama saja seperti kita mencari yang sebelumnya. Maka dapat ditemukan adalah integral AX dx sama dengan 1/len A dikali A pangkat X maksud saya ditambah C. Berikut adalah sifat-sifatnya. A lebih besar daripada 0, B lebih besar daripada 0, X, Y bilangan real. Maka kita dapati adalah untuk poin yang AX, A pangkat X dikali A pangkat Y sama dengan A X tambah Y. Jadi pangkatnya itu ditambahkan ya. Jadi kalau misalkan yang selanjutnya adalah AX per AY, maka pangkatnya kita kurangi. Selanjutnya jika di dalam kurung A pangkat X dipangkatkan lagi Y. Karena pangkat dipangkatkan lagi sama jadi kali, jadi kita kalikan. Untuk selanjutnya yang definisi sifat-sifat D, AB pangkat X sama dengan AX dikali BX. Jadi pangkatnya dikali ke masing-masing variabel. Bagaimana jika A per B dipangkatkan? Sama saja, tapi menjadi AX per BX. Berikut grafiknya. Fx sama dengan A pangkat X, A lebih besar daripada 1, maka grafiknya seperti berikut. Nah, sedangkan Fx sama dengan AX, 0 lebih kecil daripada A, lebih kecil daripada 1, maka grafiknya seperti pada gambar berikut. Baiklah, untuk selanjutnya, teman saya akan menjelaskan, yaitu Rehan Vales. Saya lanjutkan. Di sini ada beberapa sifat, yaitu yang pertama X sama dengan A pangkat Y. Nah, kemudian ada ln X, itu bisa menjadi ln A pangkat Y. Ln X itu bisa menjadi juga Y sama dengan Y ln A. Kemudian Y sama dengan ln X per ln A. Dan yang terakhir sifatnya adalah A log X, itu bisa menjadi ln X per ln A. Nah, di sini ada turunannya. Itu misalkan kita ada disuruh mencari turunan dari A log X. Nah, ini kita bisa dicari dengan ln X per ln A, di mana ln X-nya ini adalah 1 per X. Nah, kemudian eh, kita jabarkan lagi menjadi 1 per X dikali 1 per ln A. Ln A-nya ke atas biar dikali. Nah, habis itu didapat sama dengan 1 per X ln A. Nah, kemudian untuk yang kedua ini jika ditemukan dalam bentuk fungsi ya, misalkan sin 2x pangkat berapa atau enggak berapa ada fungsi. Nah, ini dicari itu ln U per ln A, di mana ln U itu adalah 1 per U dikali U aksen. Nah, kemudian itu didapat hasil U aksen per U ln A. Nah, untuk grafik itu seperti ini, pencapaian grafik fungsinya eh, eksponen umum terhadap garis Y sama dengan X, di mana untuk A lebih dari sama dengan 1, ada yang di sebelah kiri, dan untuk A lebih dari 0 dan A kurang dari 1 yang di sebelah kanan. Nah, kemudian untuk inverse trigonometry. Nah, ini digambarkan Y sama dengan sin X. Nah, di sini itu sebetulnya inverse trigonometry itu tidak punya inverse. Kenapa? Karena tidak ada yang monoton. Karena grafiknya itu kan bergelombang. Nah, kecuali kalau kita bataskan batas garisnya. Misalkan di sini min pi per 2 sampai pi per 2. Nah, itu kan kalau kita batasin didapat monoton naik. Nah, jadi kalau dibatasin inverse trigonometri ya sama dengan sin X itu jadi punya inverse. Nah, di sini ya sama dengan sin min 1x pangkat min 1x itu menjadi x sin y. Nah, terus x sin pangkat min 1y itu menjadi y sin x. Nah, ini untuk rumus turunannya adalah kosin X itu menjadi 1 per akar 1 min X kuadrat. Nah, jika fungsinya itu adalah U,
maka sin pangkat min 1 atau sin inverse U itu menjadi 1/akar 1 min U kuadrat kali U aksen. Nah, dapat juga kalau misalkan dalam fungsi integral itu 1/akar 1 min X kuadrat dan menjadi sin pangkat min 1 X plus C. Nah, ini udah saya tuliskan rumus-rumus trigonometri yang lainnya. Bisa dilihat saja. Oke, sekian dari saya untuk video 5 dan 6. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.